Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 4 ini kita akan membahas IP address dan subnetting. Materi yang akan kita pelajari: 1. Pengenalan IP address dan subnetting. 2. IP public dan IP private. 3. Classful dan classless addressing. 4. Kasus subnetting 1 sampai 3. 7. IPv4 delivery. 8. Konsep switch dan router. Oke, kita langsung saja. Pengenalan tentang IP address and subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting. Address subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP maupun IP A, B, dan C yang sudah diatur. Membahas IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan pada internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lainnya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh website tersebut. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Bisa kalian lihat pada gambar di sini, terdapat kelas-kelas IP dan jumlah alamatnya. Kalian bisa lihat di bagian bawah IP address yang bisa digunakan pada saat ini terdapat dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk yang F versi 4 itu memiliki dua jenis IP address, private dan juga public. Untuk yang IP address keduanya itu diklarifikasikan berdasarkan kelas. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada pada sebelah kiri. Di sini terdapat 5 kelas A sampai dengan kelas E. Untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan karena ini adalah untuk pengujian. Nah, yang bisa digunakan adalah kelas A, B, dan C. Jika kalian perhatikan di sini terdapat bulljitter, yang mana ini adalah nama lain dari prefix. Dan prefix dengan subnet mask itu sama, yaitu fungsional untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Kalau misalkan prefix ini bisa digunakan pada vendor Microtik, sedangkan Standtest bisa digunakan untuk vendor Cisco. Kemudian jika kalian ingin lebih spesifik lagi untuk melihat IP address privat, kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Kita lanjut ke kasus subnetting part 1, karena nanti akan ada part 3 untuk kasus subnetting. Nah, karena dalam pembahasan atau permasalahan di sini bisa dilihat dari proses melakukan subnetting, yang akan kita cari yaitu adalah mencari prefix, kemudian mencari subnet, mencari IP network, dan juga IP broadcast. Kemudian juga kita akan melakukan atau cari rank IP yang digunakan. Untuk definisinya, untuk prefix dan subnet mask itu sama ya, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Setelah itu IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan mengirim informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu mencari rank yang bisa digunakan nantinya buat kalian yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast. Kita bisa ambil contoh misal
Dalam jaringan LAN, lab sekolah, kita misal namanya itu lab DKC1, seperti itu. Jadi, intinya IP network itu adalah identitas dari jaringan lab tersebut. Untuk IP broadcast itu diberikan perumpamaan, misal menjadi RT-nya. Dalam suatu kampung, pastikan ada RT-nya untuk memberikan informasi ke warga. Langsung saja kita ke kasusnya. Di saya sudah siapkan, jadi contoh saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12. Misal di sini saya gunakan IP address kelas B dengan IP yang saya ingin, yaitu misal 172.16xxx. Jadi kita akan mencari IP network, berapa IP-nya dan rank IP yang akan kita gunakan. Pertama kita cari prefix, jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang. Langsung saja kita ke kasusnya. Di sini saya sudah siapkan, jadi contoh saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12. Misal di sini saya menggunakan IP kelas B. Yang saya ingin yaitu misal 172.16.xxx. Jadi kita akan mencari IP network berapa IP-nya dan juga rank IP yang akan kita gunakan. Pertama kita cari prefix, jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan dengan mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 12, tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Jadi rumus prefix itu adalah 32, yang mana 32 ini adalah jumlah bit dari IP-nya, IPv-nya. Kemudian dikurangi angka pangkat dan 2 yang tadi kita kurangi 4. Karena 2 pangkat 4, jadi kita mengambil angka 4-nya, yang mana hasilnya itu 28. Jadi prefix yang cocok digunakan adalah /28. Kemudian itu kita tentukan rank-nya mana yang bisa digunakan, dan di sini saya akan menggunakan yang kelas B. Jadi misal 173.16.10.10/8. Nah, kita fokus pada angka terakhir yang X. Ini yang nantinya untuk mencari total IP yang kita gunakan. Rumus di sini saya ketik total IP sama dengan 2 pangkat 32 kurangi, ini maksudnya tuh total IP 32. 32 ini seperti yang saya tadi bilang, yaitu bit dari IPv4. Kemudian dikurangi dengan angka prefix-nya. Prefix yang tadi hasil dari 28. Di sini dikurangi 28. Kemudian sama dengan ini, jadi 2 pangkat 32 kurangi 28 yaitu 4. Jadi 2 pangkat 4 yang mana berarti itu hasilnya adalah 16. Kita cari IP network dan IP broadcast-nya. IP network itu IP paling depan, sedangkan IP broadcast itu paling belakang. Ini saya ketikkan IP network. Nah, kenapa 0? Jadi di sini kita mulai IP network untuk blok subnet pertama itu dari 0. Kalau untuk blok subnet yang kedua itu bisa ditambahkan, kita tambahkan dengan total IP jadi 0 tambah 16. Jadi 0 ditambahkan 16 itu kan hasilnya 16. Hasilnya kemudian 16 tambah 16 32. Kemudian IP network kita sampai ke blok 3. Nah, kalau teman-teman mau lanjut sampai 256, boleh saja. Kalian bisa lanjutkan, kemudian saya akan cari IP broadcast. Itu caranya adalah dikurangi saat yang di broadcast. Selanjutnya berarti di sini 16 kurangi 1 menjadi 15. Dan 32 kurangi 1 adalah 31 dan seterusnya. IP yang bisa digunakan pada blok pertama adalah 172.16.1 sampai 172.16.10.15. Untuk pengertian atau konsep blok nanti saja. Di sini IP yang bisa digunakan pada blok pertama adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Untuk pengertian atau konsep blok nanti saja. Saya akan jelaskan di sini. Materi selanjutnya perlu diketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Di IP yang bisa kita gunakan itu ya dari 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14, yang karena yang 0 itu adalah IP network dan juga IP yang 15 itu adalah IP broadcast.
yang mana itu enggak bisa kita gunakan. Jadi kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai 10.6 sampai 10.14. Untuk kasus yang kedua terdapat 60 host, untuk langkah pertama kita caranya sama seperti yang kasus sebelumnya, yaitu kita cari dua pangkat berapa yang melebihi 60 tapi tidak terlalu jauh, ataupun dalam hal ini adalah 2 pangkat 6 yang mana itu hasilnya adalah 64, jadi tidak jauh dari 60. Kemudian di sini bisa langsung saja kita cari perfectnya, 2 kurangi 6 yaitu adalah 26. Jadi di sini kita menggunakan slash 26. Kemudian kita cari total IP yang bisa digunakan dengan rumus seperti yang tadi, berarti rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi dengan perfectnya yaitu 26, dimana itu hasilnya adalah 26. Berarti 26 ini hasil dari 64 yang berarti total IP-nya itu berjumlah 64. Selanjutnya kita cari subnetnya. Cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan 256 yang sama, yang mana ini adalah jumlah IP address dikurangi dengan total IP yaitu 64, hasilnya itu 192. Jadi subnet masknya 255 255 255 292. Tadi kan kita mendapatkan perfect kelas 6 yang kita berarti masih termasuk kelas C. Kita tambahkan di sini, kita bisa fokus pada update paling belakang saja seperti kasus yang sebelumnya. Lalu kita tambahkan bukan mau memakai IP address kelas yang mana. Misal saya menggunakan IP address privat kelas A yang 10.0.0.0.0 itu misal seperti yang saya gunakan. Selanjutnya kita cari IP network dan juga IP broadcast-nya. Untuk mencari IP network sama seperti tadi, itu kita gunakan mulai dari 0, kemudian IP ditambahkan dengan hasil dari total IP network. 0, 64, kemudian 64 tambah 64 yaitu hasilnya 128 dan seterusnya sampai 256. Kemudian kita cari IP-nya. Untuk mencari IP broadcast-nya sama seperti tadi, itu dengan mengurangi satu network yang di samping. Berarti di sini 64 kurangi 1 menjadi 63, 128 kurangi 1 menjadi 127. Dari sini bisa kita simpulkan IP yang bisa digunakan. Misal di sini saya ambil blok yang kedua, berarti IP netnya itu hasilnya adalah 10.10.1.64 dan IP broadcast-nya itu 10.1.1.127. Nah, dari sini tadi kan saya bilang untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, berarti ini yang 1.64 sampai 127 itu tidak bisa digunakan. 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.1. Sekarang kita lanjut ke kasus subnetting. Kita ambil contoh kasus dengan jumlah 1 host. Berarti sama seperti tadi, cari perfectnya terlebih dahulu, mencari 2 yang hasilnya yang lebih 100 tapi tidak jauh dari 100. Nah, yang tidak jauh dari 100 itu 27, yang mana itu hasilnya 120. Dan dari 2 pangkat 7 itu berarti kita bisa cari perfectnya, yaitu dengan 32 dikurangi pangkatnya yaitu 7, yang mana hasilnya adalah 25. Jadi perfect yang kita hasilkan itu adalah perfect slash 25. Kemudian perfect slash 25 yang ini adalah kelas C. Kemudian kita cari total IP seperti yang tadi saya bilang. Berarti di sini 2 pangkat 32 dikurangi hasil perfectnya yaitu 25. Yang hasilnya itu adalah 20 pangkat 7. Nah, 207 atau 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi total IP yang hasilnya adalah 128. Kemudian kita mencari subnet mask. Rumusnya adalah 256 dikurangi total IP yaitu 128 dan hasilnya adalah 128. Di subnet masknya adalah 255.255.128. Nah, kali ini saya ingin mencari kelas C, yaitu di sini saya ingin gunakan yang seperti ini. 192.16 168.1. Seperti biasa kita fokus ke set paling belakang karena itu kan kelas C. Selanjutnya kita tentukan IP network dan IP broadcast-nya. Kalau kalian ingin buat cara IP network adalah diawali dengan 0, kemudian ditambah dengan total IP yang 128, kemudian 128
ditambah 128 hasilnya 256. Kemudian IP broadcast-nya berarti 128 kurangi 1 menjadi 127. Kemudian 256 itu dikurangi 1 itu menjadi 255. Nah, dari sini kalian ingat bahwa berarti pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 17. Berarti di sini IP-nya adalah 192.16.1.0, 192.168 dan 1.127. Dua IP broadcast ini tidak bisa digunakan, berarti IP yang bisa digunakan yaitu 192.168.1.267. Konsep blok subnet, sebelumnya saya itu sudah singgung untuk blok subnet bahwa blok subnet adalah seperti ruang atau lantai kita perhatikan ke network dan juga IP broadcast yang sudah saya ketikkan di sini. Jadi di sini ada 0 dan 31 itu adalah blok subnet, kemudian 32 dan 63 itu adalah blok subnet kedua, kemudian 64 dan 5 itu adalah blok subnet dan juga seterusnya. Nah, blok-blok ini kita ibaratkan seperti gedung. Jadi yang blok pertama itu gedungnya lantai pertama, dan yang kedua itu gedung lantai kedua, dan blok yang ketiga itu lantai ketiga. Perlu diketahui setiap blok itu bisa saling berkomunikasi, tapi kalau dalam satu blok divisinya itu masih bisa saling berkomunikasi itu secara default, tapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa saling berkomunikasi, yaitu misal dengan konfigurasi fill-in atau dengan konfigurasi routing. IPv4 deliver technicals on communication, yaitu sebuah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Contohnya, komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, ataupun C. Jadi dari satu host mengirim ke satu host yang sudah ditentukan tujuannya. Multicast on-domain communication, yaitu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa host destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya IP address kelas D. Broadcast on-dual communication, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua pada jaringan yang bisa kita sebut satu grup broadcast yang sama ataupun pada blok subnet yang sama. Konsep switch and router. Switch dan router itu merupakan salah dua dari root networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch. Switch itu adalah koneksikan perangkat yang satu network. Nah, router itu digunakan mengoneksikan perangkat yang beberapa network mengoneksikan dua PC itu. Kan hanya perlu kabelan atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika dapat dari dua komputer PC atau lainnya, berarti itu harus menggunakan yang namanya switch VI. Untuk jumlah port switch itu beragam, ada yang 24, 48, dan lainnya. Switch ke PC itu menggunakan kabel UTP dengan catatan dalam jaringan itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan yang memiliki dengan blok yang beda, itu saling terhadap dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang sama. Blok yang berbeda itu saling berkomunikasi, maka harus digunakan device router.